Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Omdo TV. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang media filter biologis ya, yang biasa disebut dengan rumah bakteri. Di sini kebetulan gue ada media filter dua barang ya kan. Seperti di thumbnail gue ada kristal bio nih sama batu apung. Nah, gue yakin banyak banget pro sama yang kontra dengan video gue kali ini. Kenapa? Karena gue bakal ngejelasin secara simple, secara detail, secara to the point lah ibaratnya, pemilihan media filter mana yang bagus untuk air akuarium kita supaya bisa sejernih kristal, biar bening banget gitu kan. Nah, yang pertama, sebelum kalian menentukan media filter yang mana, kalian harus tahu 3 hal yang terpenting dalam menentukan media filter. Yang pertama, jumlah biolot. Jumlah biolot itu apa? Jumlah ikan yang ada di akuarium, jumlah kehidupan, dan besaran kecilnya ukuran ikan kalian. Kenapa? Karena semakin besar ikannya juga, semakin banyak ikannya juga, semakin banyak kotoran dihasilkan. Nah, yang pertama. Yang kedua, amoniak. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh ikan, bekas makanan, berak kencingnya itu akan menimbulkan amoniak, ya kan? Maka semakin banyak ikan, semakin banyak juga amoniak yang dihasilkan. Nah, yang ketiga, pemilihan volume filter air. Nah, untuk kalian para hobis baru atau kiper-kiper ikan predator yang baru, pasti menggunakan awalnya nih, gue yakin pakai box filter yang hitam, ya kan? Nah, lalu pasti ada juga yang kedua nih, menggunakan talang filter yang panjang itu kan, yang kurang lebih ukuran akuarium, entah itu dari kaca ataupun dari PVC. Nah, yang ketiga itu dari sump filter, ya kan? Tempat filter yang di bawah biasanya yang jumlahnya itu lebih besar. Nah, talang filter kaca atau PVC dibandingkan dengan sump filter itu mungkin 2-4 kali lebih besar sump filter daripada talang. Nah, di sini ketiga hal tersebut harus kalian pertimbangkan, baru kalian bisa menentukan media filter mana yang cocok yang kalian gunakan nantinya supaya air kalian itu bisa sejernih kristal. Dan juga sebenarnya nggak semata-mata untuk menjernihkan air sejernih kristal, tapi harus bisa menjadi tempat tinggal rumah bakteri, ya kan? Karena apa? Kalau rumah bakteri kalian nggak mendukung dengan amoniak yang ada, pasti otomatis itu bakalan turun lagi ke dalam akuarium perputarannya. Nah, kalau amonia kalian nggak tersaring, otomatis itu bakal menimbulkan air yang berkabut, ya kan? Itu yang pertama, itu pasti banget. Yang kedua, itu pasti alga-alga yang berterbangan. Nah, kedua hal tersebut itu bisa diatasi dengan pemilihan media filter dengan cara mempertimbangkan 3 hal tersebut. Di sini gue langsung ngebahas aja ya dari media filter yang batu apung ini. Yang pertama, dari segi harga. Segi harga batu apung ini sekitaran 10.000 per kilo. 1 kilonya 10.000. Itu gue beli di tempat gue ya. Nah, gue ngebahas langsung kalau menggunakan media filter yang biasa ini dalam jumlah ikan yang banyak. Yang pertama, gue menentukan jumlah ikan yang banyak, ya kan, biolotnya. Otomatis amoniaknya juga banyak, ya kan. Nah, di sini kalau gue menggunakan media filter atau volume filter yang dari talang kaca atau PVC, tapi pakai media filter yang batu apung, kalau ditanya bisa sejernih gak kayak kristal, sebenarnya jawabannya bisa, asalkan dengan satu syarat, volume filter kalian bisa benar-benar dimaksimalkan menggunakan batu apung ini ataupun media filter lainnya kayak bioring atau biobol ataupun karang jahe, itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, maintenance dalam akuarium kalian, entah itu maintenance penggantian air ataupun maintenance tempat filter kalian. Nah, kalau kalian menggunakan media filter kayak gini, batu apung kayak gini, ataupun yang pasaran lainnya, itu minimal seminggu sekali. Itu maksimal tuh udah seminggu sekali itu harus mengganti air akuarium. Kenapa? Karena supaya bisa meregenerasi lagi kotoran-kotoran yang ada di akuarium, ya kan? Kalau kalian nggak mengganti air banyak seminggu sekali, itu gue yakin pasti media filter kalian ini nggak bakal bisa bekerja secara optimal. Karena apa? Karena
SSI ini cuma 140 ya kan. Kalau menggunakan talang air itu paling 3 sampai 4 chamber lah kan. Sedangkan amoniak yang dihasilkan dari akuarium kalian itu, dari ikan-ikan kalian itu banyak banget. Apalagi kalian kan pasti ada nih yang melihara ikan predator, ngasih makannya nih dalam jumlah banyak ya kan, otomatis pasti kotornya banyak banget. Nah, itu kalau kalian menggunakan dari talang kaca. Beda lagi kalau kalian menggunakan sound filter ya kan. Nah, kalau pakai sound filter, gue yakin ini pasti bisa menjernihkan air akuarium kalian dan menampung semua amoniak-amoniak yang ada. Karena apa? Karena ukurannya itu pasti 3 sampai 5 kali lebih besar daripada talang filter. Kalau talang filter per chamber itu kan gue pernah coba itu cuman cukup muat 1 kilo. Sedangkan sound filter perbandingannya 3 sampai 5 kali lebih besar. Otomatis kita ngambil pertengahan aja lah. Per chamber dari sound filter itu bisa nampung 4 kilo batu apung. Kalian bayangin selisih besar. Ibaratnya kalian pakai talang filter yang panjang, perbandingannya sama sound filter. 3 chamber atau 4 chamber yang ada di talang air itu ibaratnya cuma 1 chamber di sound filter kan. Nah, gimana kalau chamber sound filter kalian itu punya 3 sampai 4, otomatis banyak banget media filter yang bisa kita pakai. Terus kalau kalian pakai sound filter itu saran gue kan pakai media filter yang biasa aja. Taruhlah 1 chamber 4 kilo muat batu apung, cuman habis 40.000. Terus pakai global ya kan, per kilonya taruhlah 15.000 ya kan, kali 4 kilo atau 3 kilo itu cuman habis 45.000 atau 50 lah gitu, udah sekitar 90.000. Chamber ketiga kalian taruh apa, bioring yang kecil, yang kecil yang putih itu kan, kalian taruh 3 kilo. Bioring tempat gue itu sekitar 13.000 per kilo ya kan, paling habis untuk 4 kilo itu kurang lebih 40 sampai 45.000. Nah, untuk 3 chamber itu kalian cuma ngabisin sekitar kurang dari 150.000 ya kan. Nah, itu menurut gua kalau dari kalian pakai menggunakan batu apung ya, atau media filter yang pasaran lah, yang murahan lah ibaratnya yang ada di pasaran. Nah, jadi kalau kalian mau menggunakan media filter yang biasa ini, menurut gua tentukan juga dari biolot dan volume filter ya. Kalau kalian jumlah biolotnya sedikit 1 sampai 3 tapi pakai talang filter, gue saranin cuman pakai yang media filter yang biasa aja kayak batu apung, bioring, global sama karang jahe lah kalau kalian lebih milih kayak gitu. Namun kalau kalian memelihara ikan dalam jumlah banyak ya kan, 5 sampai 10 ekor, gue saranin kalian pakai sound filter. Kenapa? Karena supaya amoniaknya itu bisa tersaring oleh media filter ini. Karena apa? Gue yakin banget makin banyak amoniak maka semakin banyak juga media filter yang dibutuhin. Caranya dengan menggunakan sound filter. Oke, ini dari batu apung ya. Ini gue bahas kelebihannya dulu. Batu apung ini sebenarnya lebih murah yang pertama. Terus ukurannya juga berbagai macam, jadi kalian bisa sesuaikan sama keinginan kalian. Terus yang ketiga, ini lebih tahan. Menurut gue sih lebih tahan karena ini lebih keras, lebih padat, dan juga nggak gampang rapuh. Cuman kekurangannya SSA nya aja lebih kecil, cuman 140 sampai 160 itu menurut gue. Nah, selanjutnya gue ngebahas tentang kristal bio. Nah, kristal bio ini SSA nya seperti tadi gue bilang 10 kali lebih besar, sekitar 1400 sampai 1600. Itu perkiraan aja, yang penting ini 10 kali lebih besar ya kan. Nah, di sini kalian mengkondisikan kalian memiliki biolot yang banyak ya kan. Nah, tapi volume filter kalian pakai talang air yang dari kaca dan PVC. Saran gue menggunakan media filter yang kayak gini. Kalau biolotnya banyak, sekali lagi gue ingetin ya, kalau banyak ya gue saranin pakai kristal bio. Kenapa? Karena jumlah SSA nya itu besar, jadi bisa menampung semua amoniak yang ada ya kan. Dan kalian juga nggak bakalan repot-repot untuk gonta-ganti air. Gonta-ganti air sebenarnya perlu, cuman
jangka waktunya yang dimundurin. Kalau batu apung mungkin seminggu sekali, cuman kalau pakai kristal bio ini 2 minggu sampai 3 minggu sekali pengurasan water change. Jadi kalian bisa juga ngirit tenaga, ngirit waktu kalau menggunakan kristal bio. Nah, gue nyoba dalam chamber talang air gue yang 1 meter, nggak sampai 1 meter sih, sekitar 90 cm lah, itu muatnya untuk 1 kilo kristal bio yang ngabisin duit 135.000, ya kan. Nah, jadi itu kalau kalian pakai talang filter. Bagaimana kalau kalian menggunakan sound filter dalam jumlah biolog yang banyak, ya kan. Nah, sebenarnya oke aja sih, jernih ya jernih, bagus ya bagus juga, cuman dompet kalian yang nggak bagus. Kenapa? Seperti yang gue bilang, perbandingannya itu bisa selisih 3-5 kali ukuran filternya. Taruhlah kita patokan pertengahan 4 kilo. Kalian bayangin, per chamber sound filter itu 4 kilo, kalian masukin batu apung semua, ya kan, itu ngabisin 400-500 ribu, karena gue belinya ini 135 ribu kan. Itu baru chamber 1, belum chamber 2, chamber 3 ataupun chamber 4 kalau ada ya. Nah, jadi menurut gua kalau kalian pakai talang air, pakailah kristal bio ataupun media filter premium lainnya. Kalau mau pakai sound filter juga nggak masalah, cuman ya sesuaikan juga sama dompet kalian. Kalau kalian mensanggupi atau mampu belinya ya nggak masalah, mau pakai media filter kristal bio semua di sound filter ataupun di mix kan, kalau biar lebih murah gitu kan, ya nggak masalah juga. Jadi itu doang sih kelebihannya ini. Yang pertama, SSA nya lebih besar, jadi bisa menyaring kotoran-kotoran amoniak lebih banyak. Yang kedua, kalian bisa mengulur lah ibaratnya water change nya, mungkin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Itu kan lumayan menyita waktu kalau udah nge-WC akuarium, apalagi 1 meter sampai 2 meter, itu pasti nyita waktu banget. Nah, untuk kekurangannya ini menurut gua dari segi ekonomi ya, ini menurut gua mahal banget sih, 135.000 untuk 1 kilo. Kalian bayangin kalau 135.000 kalian belikan batu apung, itu dapat 13 kilo bahkan lebih, ya kan, mungkin 15 kiloan. Nah, itu kekurangannya. Yang kedua, kekurangannya ini agak rapuh sih menurut gua, beda sama batu apung yang lebih keras gitu. Ya sebenarnya sih nggak beda jauh sih, cuman beda aja sih kalau kalian megangnya, terasa beda gitu, agak lebih rapuh gitu. Nah, karena rapuh mungkin jangka waktu makainya yang nggak terlalu lama. Mungkin ibaratnya kalau batu apung itu bisa setahun, kristal bio ini mungkin cuman bisa sampai 6 bulan sampai 8 bulan gitulah. Nah, jadi kesimpulannya, untuk menggunakan media filter kalian harus bisa juga menentukan SSA, terus volume filter sama biolog kalian dan juga amoniak. Baru kalian bisa menentukan media filter mana yang cocok. Mau mahal mau murah itu sama aja, semua bisa ngejernihin akuarium, semua bisa menangani semua amoniak. Cuman hitung-hitungannya kalian aja yang harus disesuaikan ya. Oke, sekian video dari gua. Kalau ada pembahasan yang kurang atau pertanyaan-pertanyaan yang pengen kalian tanyain, tulis aja di kolom komentar. Ataupun kalian punya pendapat sendiri, tulis aja di komentar. Kita bisa diskusi sama-sama supaya kita bisa mengedukasi lah kawan-kawan kita yang baru terjun di dalam dunia air, ya kan, terutama ikan-ikan predator. Oke, sekian aja dari gua videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.